Gunjal pepaten iki.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu hebat hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah sehat. Deh.
Sambil menunggu teman, kita kenalan dulu ya, Bapak Ibu. Ini dari TGP dari mana ini? Purbalingga atau Purworejo, Bapak Ibu? Dari Purbalingga. Ya, Purbalingga. Ini jadwal weekend kita sampai pukul 14.30. Tapi karena menunggu teman-teman, mungkin nanti mundur ya Bapak Ibu. Lebih dari pukul 14.30 seperti itu. Bapak Ibu kondisi masih di sekolahan atau sudah ada yang di rumah? Sekolahan ya. Jaringan internet gimana untuk hari ini Bapak Ibu? Mati lampu, Ibu. Mati lampu kemungkinan, iya, agak sedikit terganggu, Bu. Oke. Bapak Ibu sudah membaca yang eksplorasi konsep untuk materi-materi tentang refleksi KHD. Seperti itu. Apa masih ada yang belum menjawab beberapa pertanyaan? Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ini kita menunggu berapa menit lagi Bapak Ibu? Atau sambil kita mulai menunggu teman seperti itu? Atau menunggu berapa menit lagi? Monggo kesepakatan. Gimana Bapak Ibu? Ya, sambil menunggu teman kita kenalan aja ya. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang terus bergerak menggerakkan. Yang utama dan pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Vikon forum diskusi virtual yang pertama di angkatan 11 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hebat yang luar biasa, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya
Muji Aris Harnani dari SD Negeri 2 Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, fasilitator Bapak Ibu yang akan belajar bersama dan memfasilitasi Bapak Ibu selama 6 bulan ini di ruang virtual baik sinkronus ataupun asinkronus. Bapak Ibu, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa bersama dulu agar kegiatan pada siang hari ini dapat lancar tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita berdoa bersama. Silahkan Bapak Ibu. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Saya memfasilitasi CGP dari Angkatan 2 sebagai PP, Angkatan 6 sebagai fasilitator di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Angkatan 9 kemarin di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati, 2 kelas, dan sekarang dengan Bapak Ibu hebat yang luar biasa dari Purbalingga dan juga Purworejo. Bapak Ibu hebat, izinkan saya memfasilitasi panjenengan. Jadi kita belajar bersama-sama. Karena di sini kewajiban kita adalah meningkatkan pembelajaran untuk menuju pendidikan Indonesia lebih maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum kita memulai pada kegiatan pembelajaran atau fasilitasi, kami silahkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri satu-satu, nggih. Boleh diurut dari huruf A dulu. Nah, Bapak Ibu, ketika perkenalan saya mohon untuk on cam. Tapi ketika pembelajaran boleh off cam. Karena mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, dari Bu Aida. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Zumardina dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih. SMP apa SMA? SD, Bu. Oh, oke. Mengajar kelas berapa, Ibu? Saya kebetulan tidak mengajar. Kepala sekolah, Ibu. Oke. Oh, alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih Bu Aida. Silahkan selanjutnya Bu Ais ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Farida. Saya dari Sekolah SD Negeri 2 Kerenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Dan saya mengajar di kelas 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ais Farida. Silahkan selanjutnya. Pak Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Anis, insya Allah. Saya dari Purworejo ini, tangga dari teman-teman Bu Muji. Saya di SDN Girigonta, insya Allah akan bersama-sama menjadi PP di grup ini. Makasih Bu Muji, makasih sekali. Terima kasih Pak Fatan. Selanjutnya Ibu Dian. Ibu Dian Yuliani, silahkan. Atau Pak Habib dulu, boleh. Monggo Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Habib Fajri Kurniawan. Saya berasal dari Purbalingga,
Saya mengajar di SD Negeri 1 Nangkot, Kecamatan Kejobong. Saya mengajar di kelas 4. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Budian Yudiani, silakan. Speakernya enggak itu ya, Bu? Maaf, Bu. Oh ya. Ya, silakan baru bisa masuk Oh ya. suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Budian Yuliani dari Kota Purworejo, kebetulan satu kecamatan dengan Bu Aida dan Pak Fatkan. Saya tahun ini mengajar kelas 1 SD, Bu. Terima kasih, Budian. Selanjutnya, Bu Ismi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Ismi dari Purbalingga. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Kejobong, Purbalingga. Ngajar di kelas 12 dan 10. Terima kasih, Bu. Ibu Lia Novianti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lia Novianti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Kedarapan, Kecamatan Kejobong. Saya mengampu PAI, kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lia. Selanjutnya Bu Siti. Ya. Bu Siti pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bastia dari SD Negeri Wonoyoso, Kabupaten Purworejo. Saya mengajar kelas 4. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siti. Selanjutnya Bu Sri Wahyuni, silahkan. Bu Sri Wahyuni. Halo, Bu Sri Wahyuni. Atau Pak Udi Wiyoko, monggo Pak Udi. Oke Bu, saya dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ibu Fasil dan rekan-rekan CGP dan juga PP Pak Fatan. Perkenalkan, nama saya unik ya. Mungkin satu Indonesia Raya cuma saya Bu. Udik Wiyoko. Iya. Ya, dari SD Negeri 1 Larangan, Kabupaten Purbalingga, dan insya Allah akan membersamai rekan-rekan CGP dari Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Dan di SD Negeri 1 Larangan, saya sama seperti dengan Bu siapa tadi ya, Bu Aida Pak ya? Saya kepala sekolah begitu Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ude. Selanjutnya, Bu Sri Wahyuni, gimana udah siap Bu Sri Wahyuni? Oke, kita lanjut dulu Bu Wiji Lestari, silahkan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, nama saya Wiji Lestari Ciptaningsih. Saya berasal dari Purbalingga. Saya mengajar di TK Pertiwi Kedarapan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wiji. Sama-sama. Selanjutnya Bu Wiwit Rahayu. Silahkan Ibu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, saya Wiwit Rahayu. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Luweng Lor. Saya mengajar kelas 4. Oke, SD Negeri Luweng Lor dari Purworejo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Nah, ini Bu Sri Wahyuni nih. Gimana Bu Sri Wahyuni, sudah siap? Oke, mungkin nanti saja ya Bu Sri Wahyuni. Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Mari kita belajar bersama. Di sini nggak usah tegang, Bu, Pak. Iya, kita ini hanya sharing. Tidak seperti kayak mahasiswa, tegang. Habis ini ada tugas banyak, terus jadi pusing. Seperti itu jangan ya. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Anggap saja ini adalah ruang kita untuk berkolaborasi, berbagi, bercerita, bahkan untuk curhat seperti itu. Saya selama 3 ini ya, berarti dengan yang sekarang memfasilitasi 3 periode ini dari berbagai kabupaten. Kayaknya yang sekarang ini loh yang kelihatan tegang-tegang banget. Coba Bapak Ibu bisa cerita sedikit biar agak apa ya, santai gitu. Ada apakah gerangan? Apakah sudah mendengar itu besok CGP-nya seperti ini, tugasnya banyak, kegiatannya banyak, ini harus ini dan harus seperti ini. Seperti itu apa? Gimana Bapak Ibu? Jangan dibuat tegang ya Bapak Ibu, kita santai saja. Yang penting ketika ada tugas Bapak Ibu kerjakan. Dan yang utama itu adalah rubrik. Rubrik itu sebagai panduan, ya. Jangan asal copas-copas ataupun mengambil dari YouTube. Karena untuk yang saat ini kita mengawalinya dengan aplikasi PMM seperti itu. Jadi kita walaupun sudah di angkatan terakhir-terakhiran, tapi kita adalah yang pertama di PMM seperti itu Bapak Ibu. Ya memang agak yang namanya pertama itu ya istilahnya yang gradul-gradul ya, carane wong Kebumen. Kalau Purworejo sama Purbalingga nggak paham gitu. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti kita di sini kita diskusi tentang refleksi KHD seperti itu. Bapak Ibu izinkan saya share screen ya. Nah, Bapak Ibu hebat dan luar biasa. Kita masuk ke eksplorasi konsep modul 1.1. Forum diskusi virtual. Refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktu 2 JP yaitu dari pukul 13.00 sampai 14.30. Bapak Ibu, identitas modul, paket modul 1. Modul Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran 2 JP. Fasilitator, ini saya Mujiaris Hernani. Kompetensi lulusan yang dituju, 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul. 1. CGP mampu memahami
pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul. Secara khusus, modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki 1. Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD. 2. Keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. 3. Sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Bapak Ibu hebat, kita masuk ke agenda. Yang pertama, pembukaan 25 menit. Kedua, refleksi kritis CGP 30 menit. Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab 20 menit. Yang keempat, refleksi dan umpan balik 10 menit. 5, penutup 5 menit. Pembukaan. Salam guru penggerak, salam bahagia. Hening sejenak dan berdoa. Kita tadi sudah berdoa. Dan yang ketiga, ice breaking. Bapak Ibu, coba perhatikan. Temukan 3 hal yang janggal. Silahkan dimulai Bapak Ibu. Diperbesar lagi, Bu. Menurut Bapak Ibu, gimana? Diperbesar. Ya, terus? Ditampilkan lagi. Oke. Supaya penuh, Bu. Oh, nggih, siap. Bentar. Sudah? Yang janggal menurut Bapak Ibu. Ada 3 itu loh. Yang dimaksud di sini mungkin ada kesalahan tempat atau Itu kayak kulkas apa di atas. gimana? Iya, ada kulkas di atas apa? Oh iya. Iya, Bu. Terus Sudah menemukan? Satu apa? Itu kebunan apa Ibu? Kebunannya di jendela. Bunga di jendela. Oke, 1. Lanjut. kulkas Itu kulkas di atas Meja. Kulkas di atas meja. Terus Satu lagi. ada sepatu di rak apa Ibu? Iya, Ada terima sepatu di kasih rak. Bapak Ibu, luar biasa, benar-benar jeli. Terima kasih ya. Memang 3 hal yang janggal atau tidak sesuai atau kesalahannya itu ya itu tadi ya. Pertama ada pot di dekat jendela, yang kedua ada kulkas atau lemari es di atas meja, dan yang ketiga sepatu di rak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke tujuan pembelajaran serta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, skenario pembelajaran 1, sesi pembukaan. Aktivitas fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. 2, fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara.
durasi 20 menit. Yang selanjutnya kedua, refleksi kritis CGP. Aktivitas, setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara 45 menit. 3. Dialog, diskusi, dan tanya jawab. Aktivitas, CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Fasilitator memandu dialog. Durasi 10 menit. 4. Refleksi umpan balik. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan. Ini bisa berupa Padlet. Durasi 10 menit. Yang kelima, penutup. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi. Refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4. Berpendapat setelah dipersilahkan. 5. Berpartisipasi penuh. Dan 6. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mungkinkah ada usulan atau revisi tentang pengurangan atau penambahan keyakinan baru ini, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Sudah Setuju? cukup. Setuju, Bu. Oke. Setuju Terima ditambah kasih, Bapak ranking. Ibu. Oke, kita lanjutkan. Refleksi kritis CGP terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Menuntun. Bapak Ibu, silahkan untuk bisa menulis di chat boleh. Bisa di chat Bapak Ibu. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Ya, Bu Elis sudah menjawab. Menuntun yaitu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Bu Wiwit membimbing dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Bu Wici membimbing diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Silahkan yang lain untuk menjawab tersebut. Bapak Ibu yang sudah menjawab pertama, maka bisa dilanjutkan yang nomor 2. Bagaimana kata menuntun menurut Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda? Apakah akan Anda
dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Silahkan Bapak Ibu jawab 4 pertanyaan tersebut. Kalau bisa diberi nomor enggak ya? Kalau tadi untuk nomor 1 tidak diberi nomor dulu enggak masalah. Selanjutnya silahkan diberi nomor. Monggo.
Bapak Ibu yang sudah menjawab sampai nomor 4, silahkan Bapak Ibu bisa bercerita atau menyampaikan saran atau pendapatnya tentang jawaban panjenengan pada pertanyaan pemantik. Nah, kami lihat di sini yang sudah menjawab Bu Aida dan Pak Habib serta Bu Lia. Monggo. Mau Pak Habib dulu apa Bu Aida dulu, silahkan. Yang lain dulu, Bu. Yang lain dulu. Bu Lia gimana Bu Lia? Siap Bu Lia? Ayo. Pak Habib dulu itu siap, Bu. Gimana? Silahkan Pak Habib menceritakan kok panjenengan bisa menjawab pertanyaan dari 1 sampai 4. Dijelaskan dulu baru bercerita atau berbagi tentang pengalaman jenengan hal-hal yang kaitannya dengan relevansi pemikiran KHD. Silahkan Pak Habib. Ya, mohon maaf sebelumnya ya Bu. Oke. Sebetulnya kalau masalah ini Gimana? saya memaknainya apa ya, agak bingung juga sih Bu sebenarnya Bu. Maksudnya kita belum memahami betul konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini tentang kodrat alam, kodrat zaman, sampai dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Sejujurnya saya sendiri belum begitu memahami Bu. Gitu. Jadi kalau nanti saya mengutarakan box salah gitu, takut salah. Enggak. Tinggi. Ya. Kalau sudah membaca pasti punya pandangan. Nah, pemandangan, pandangan sedikit, pemahaman itu. Ya, silahkan. Ya, sedikit membaca sih kemarin ada terkait dengan asas pendidikan, terkait dengan dasar-dasar pendidikan, anak sebagai sumber utama, apalagi kemarin. Ya, tapi materi ini belum masuk di otak saya gitu. Tapi ya sebagai pendidik memang harus tadi setuju dengan beberapa teman di sini yang menyampaikan bahwa sumber pendidikan yang utama adalah anak. Kita mengarahkan dan membimbing anak untuk menjadi baik dan juga benar, untuk memerdekakan dan mencerdaskan anak. Kemudian tadi ada yang untuk menggali potensinya sesuai, karena anak-anak itu memiliki kodrat, memiliki potensi sendiri. Tidak semuanya anak itu sama, mereka memiliki potensi sendiri dan kita sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi. Dan ini menurut saya pentingnya kata-kata menuntun mungkin di sini Bu. Kita sebagai guru bisa menuntun sesuai dengan kemampuan mereka, potensi mereka ke arah yang lebih baik, kayak gitu Bu. Ya mungkin baru itu saja Bu yang saya paham. Mohon ditambahkan. Menurut Pak Habib, kata menuntun itu apa? Yang kaitannya ini dalam proses pendidikan menurut panjenengan? Ya. Menuntun, kata menuntun ini. Kata menuntun, kalau saya cenderung untuk mengarahkan, membimbing karena saya mengarahkan, ibaratkan saya menuntun anak saya itu jangan sampai anak saya itu sebenarnya bahasanya kejeglong gitu. Okay. Ya, maka dari itu saya sebagai peran sebagai pendidik saya harus bisa mengarahkan, harus bisa menunjukkan ke arah ini loh yang benar seperti ini gitu. Kamu jangan sampai salah, kamu jangan sampai keliru dalam menentukan masa depan kamu kayak gitu. Mungkin seperti itu Bu, ini mengarahkan ya, menunjukkan jalan yang benar gitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk ini yang kedua tadi ya, tentang kaitannya menuntun dalam konteks sosial budaya. Ini menurut panjenengan atau di sekolah panjenengan itu gimana sih cara mewujudkannya? Seperti itu. Di sekolah panjenengan loh Pak. Iya.
Menuntun di dalam konteks sosial budaya di sini, Pak. Ya, mungkin masing-masing dari kita kan berbeda nggih, Bu. Nggih. Dari konteks sosial budayanya dari Purworejo dan juga Purbalingga agak berbeda. Tapi kalau di daerah saya pribadi, di daerah SD saya, Nggih. di sini apa ya? Ya masih bingung ini Bu menjelaskannya ini. Konteks menghubungkan konteks sosial budaya dengan pendidikan di sini gitu ya Bu ya. Iya. Di Panjenengan ada P5 apa mboten? Sudah digiatkan untuk P5-nya. P5 ada beberapa yang sudah, ada yang belum Bu. Nah, di sini yang maksud kami itu kaitannya P5 itu ya sosial budaya. Mungkin bisa tentang kebudayaan daerah Panjenengan. Nah, kemudian diimplementasikan ke murid Panjenengan. Contoh, nari. Kayak di sini ya, tarian Jawa, tarian ebek itu kan termasuk budaya, sosial budaya kita. Terus ketika sosialnya di mana? Mungkin ada orang meninggal pada takziah, itu kan sifat sosialnya tinggi. Terus ketika ada teman yang sakit, ya Panjenengan mengajak anak-anak untuk menengok atau menjenguk, itu termasuk implementasi di sini kata menuntun seperti itu, Pak Habib. Oh, iya, Pasti Bu. sudah diimplementasikan Sudah, kan di sekolah Panjenengan. beberapa Iya. kali sudah ada Bu untuk yang menjenguk orang anak sakit atau teman yang sakit, kemudian kondangan, Nah, ya ikut itu. apa namanya tasyakuran gitu. Kemudian kalau untuk menari di sini P5-nya belum ada Bu. Paling anak-anak itu sukanya sholawat apa namanya itu rebana. Karena Nah, di ya. daerah kita banyak yang suka main itulah apa namanya selawatan lah Bu kayak gitu. Ya itu termasuk ya, termasuk ketika nyenan mengimplementasikan atau aksi nyatanya di situlah yang namanya bahwa Panjenengan sudah memaknai dan mewujudkan. Hanya saja Panjenengan belum tahu itu masuk di mana sih kan seperti itu. Padahal sudah mempraktekkan dan mengimplementasikan, kadang kayak gitu. Terus yang Teorinya ketiga di belum sini ada, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak sebenarnya sudah mempraktekkan, sudah mengimplementasikan di mana kodrat alam itu ketika anak diterjunkan di lingkungan sekitar, mungkin menanam, ya. Nah, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk aset. Kemudian kodrat zaman ketika anak-anak SD atau anak SMP melaksanakan ANBK. Nah, kita di sini kan kodrat zamannya sudah pakai IT, HP, seperti itu, laptop, itu seperti itu, Bapak. Ya, di SD kami sudah melaksanakan itu Bu. Kalau untuk penanaman tanaman apa namanya obatan keluarga itu ya Bu. Kemarin ada menanam jagung, menanam kangkung apa ya Bu Mami? Kangkung. Itu kunir, kemarin sudah dipraktekkan Bu untuk P5-nya. Dan kalau yang zaman kita sudah memakai Chromebook, sudah memakai tablet dari afirmasi pemerintah juga. Insya Allah di SD kami sudah menerapkan itu Bu. Ya, luar biasa. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Bapak Ibu pasti sudah paham apa itu menghamba. Menurut Pak Habib, menghamba di sini bagaimana Pak Habib? Ya, tadi saya juga sambil membaca ya Bu ini. Ya, boleh. Ya, mengutamakan. Belajar bersama kita kan. Monggo Pak Habib, menghamba di sini menurut Panjenengan apa sih? Menghamba ya. Kita tadi artinya mengutamakan anak gitu Bu. Oh, Jadi memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada anak kayak gitu. Jadi di sini yang dimaksud menghamba pada anak yaitu ketika anak itu kan bermacam-macam atau berdiferensiasi ya. Ada yang sukanya membaca, hobinya membaca, terus ada yang
Apalagi Bu Lia? Mungkin murid Bu Lia ada yang berbeda-beda atau diferensiasi? Gimana Bu Ada Lia? Bu, yang tipe-tipe belajarnya berbeda juga banyak di sini Bu. Iya, Ada yang nah harus itu. dipraktekkan, harus ada yang cuma bisa mendengarkan. Kalau membaca ngantuk kayak gitu, macam-macam Bu. Iya. Ada auditori, audiovisual seperti itu, iya. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu, yang dimaksud di sini itu adalah pendidikan yang berhamba pada anak, bahwa kita memberikan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, oleh anak-anak kita. Disitulah kita yang namanya peran kita sebagai pendidik menghamba pada anak. Seperti itu, Bapak Ibu. Sudah ada gambaran atau pandangan, Ge? Nah, sekarang biar lebih paham atau fokus lagi kepada jawaban-jawaban tersebut, mari kita sharing lagi. Silahkan Bu Lia, ceritakan di sekolahan panjenengan. Monggo. Kalau di sekolah saya, punten kalau ada yang salah mohon dikoreksi Ibu. Nggih, kita belajar. Yang tadi P5, alhamdulillah kan di sini kan memang daerah pertanian gitu. Anak-anak diajarkan menanam kangkung, menanam cabai, menanam ya banyak di sini. Terus anak-anak antusias. Kalau yang tadi kodrat zaman, alhamdulillah di sini juga ada ekskul komputer biar anak-anak itu melek digital. Juga mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan di masyarakat kan sekarang eranya digital gitu. Terus tadi yang menghamba pada anak itu bukan berarti kita kayak menyembah kepada anak, bukan, tapi semuanya untuk anak gitu ibaratnya ya Bu, untuk kehidupan anak kedepannya. Jadi ya untuk membebaskan anak, mengembangkan potensinya sendiri kan tadi anak-anak kan potensinya minat bakatnya berbeda-beda. Kita gali dia minatnya apa, diarahkan. Kalau sekolah memang tidak mampu untuk sekarang kan pelatihan-pelatihan juga banyak ya Bu. Kita mengarahkan ke wali murid untuk oh ini anak bakatnya sepertinya di voli gitu. Apa anak ini bakatnya di apa? Mohon kerjasamanya kayak gitu paling Bu. Ya. Terima kasih Bu Lia. Coba saya pengen dengar suaranya Bu Aida. Nah, ini Bu Kapseknya. Coba, apa sih program-program di sekolah panjenengan kaitannya dengan pertanyaan pemantik tadi? Ada 4 itu. Silahkan Bu Aida. Iya, Ibu. Program, kebetulan saya di sekolah tersebut baru 2 bulan ini, Bu. Bisa didengar, Ibu? Kurang maksimal, Ibu. Kurang jelas, Bu. Tidak jelas, Bu. Silahkan. Sudah jelas belum, Bu? Sudah sekarang. Sudah. Sudah. Dengar. Sudah, Bu? Ya. Ya, Bu, kebetulan saya di sekolah tersebut baru 2 bulan. Jadi untuk program-programnya, kebetulan sekolah kami di daerah pegunungan, Bu. Jadi mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang di desa atau di perkotaan.
Sinyalnya susah apa ya? Untuk program-programnya di sekolah kami itu tetap mengembangkan minat dan bakat dari siswa-siswa atau peserta didik kami. Untuk P5-nya sendiri, karena kami di daerah pegunungan juga di situ. Gimana? Gimana Ibu? Kurang jelas. Putus-putus, Ibu. Bu Aida gimana? Sinyalnya susah ya Bu Aida? Oke, saya ingin mendengar suara Bu Sri Wahyuni. Silahkan, Bu Sri Wahyuni. Ya, makasih Bu atas waktunya. Mohon maaf tadi waktu Ibu panggil-panggil, ini saya agak sedikit gaptek Bu. Oke, nggak apa-apa Ibu, silahkan untuk berbagi. Silahkan. Ya, saya mungkin akan sedikit berbagi untuk kegiatan P5 Bu. Ya, karena saya itu mengajar di SD Pegunungan juga, mungkin sama itu Bu Aida itu mungkin ya 11-12 Bu, sedikit pegunungan, sama-sama pegunungan. Jadi di SD saya untuk kegiatan P5-nya itu saya alihkan ke apa ya? Saya pusatkan mungkin karena lingkungan saya itu pegunungan mungkin ya saya apa ya? Saya arahkan anak itu untuk melakukan kegiatan yang sekiranya itu tidak memberatkan orang tua. Contohnya biasanya kayak ini kemarin yang semester 1 dan semester 2 itu setiap kelas itu saya arahkan untuk ke kegiatan misalkan market day, terus ada lagi kemarin itu cooking class. Jadi kami sama anak-anak itu membuat telur asin, Bu. Jadi mungkin yang kiranya nanti bisa apa ya setelah anak mungkin apa ya gimana ya? Mungkin anak itu nanti setelah lulus lulus sekolah itu anak jadi tahu, oh ini seperti ini caranya membuat telur asin. Itu yang cooking class. Kemudian untuk yang market day itu biasanya itu anak-anak itu membuat makanan yang bahan dasarnya itu ada di lingkungan sekitar Bu. Jadi itu misalkan anak itu membuat dari singkong, ada yang dari misalkan buat lotek itu. Terus buat lagi misalkan anak itu membuat apa ya, kayak semacam makanan-makanan ringan. Tapi saya menyarankan ke anak-anak itu yang bahan dasarnya itu ada dan tidak memberatkan orang tua. Kemudian kegiatan lainnya saya isi itu dengan kegiatan yang berhubungan apa ya, sosial budaya mungkin apa gimana ya, ya semacam tarian-tarian tradisional gitu Bu. Ya. Ya, menurut Ibu, apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi panjenengan? Itu apa sih? Menuntun. Ya. Menurut saya kata menuntun itu bisa dimaknai dengan membimbing atau membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan membantu anak. Mungkin ada sebagian anak yang memiliki kekurangan
kekurangan dalam mungkin dari segi akademik itu mungkin biasanya ada kan anak itu mungkin nggak semuanya pinter dalam hal akademik. Nah, jadi seorang pendidik itu, terutama saya pribadi, untuk mengembangkan anak yang memiliki mungkin dari segi akademis itu kurang, jadi saya alihkan ke, misalkan saya alihkan ke kesenian mungkin dari tari-tarian atau mungkin dari selain itu juga mungkin anak itu juga misalkan nggak terlalu dominan di bidang akademis, mungkin anak itu di bidang olahraga pun bisa dialihkan ke bidang olahraga, gitu Bu. Terima kasih. Yang kedua, menurut panjenengan lagi, dalam memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah panjenengan. Nah, apakah panjenengan itu dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah panjenengan? Iya, sebelumnya mohon maaf Bu, yang untuk pertanyaan ini mungkin saya agak sedikit kesulitan Bu, soalnya ada konteks sosial budaya. Soalnya saya itu kan di daerah pegunungan Bu, jadi saya cuma gimana ya membantu anak itu ya kayak yang tadi saya sampaikan itu kan mungkin anak itu di bidang akademisnya itu nggak kurang, jadi saya membantu anak dan membimbing anak untuk menemukan potensi yang dimiliki anak. Misalkan kayak kayak itu tadi, oh anak ini mungkin, bisa ya kita tuntun, kita bantu, mungkin dalam hal menari atau mungkin dalam hal itu yang apa ya, menari, mungkin menyanyi, atau mungkin bermain alat musik dan lain sebagainya, gitu Bu. Itu baru budaya. Sosialnya gimana? Sosialnya, Bu. Kalau untuk yang sosial mungkin kita itu sedikit mengarahkan anak untuk lebih peduli kayaknya Bu, peduli sesama teman. Misalkan anak itu, misalkan dalam satu kelas itu anak itu ada yang, sakit. Nah, kita mengarahkan anak, "Ayo kita jenguk anak ini yang sakit udah berapa hari belum sembuh, kita jenguk bareng-bareng." Mungkin kayak gitu Bu, yang sosial. Nah, menurut panjenengan lagi, itu yang masalah kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa sih pendidikan ini harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurutnya kodrat alam itu apa dan kodrat zaman itu apa? Kodrat alam itu kodrat yang sudah melekat pada anak kayaknya Bu, menurut saya ya Bu. Kalau kodrat zaman itu kodrat yang dimiliki anak dengan, eee, apa ya, yang diiringi dengan perkembangan zaman. Contohnya itu yang tadi disampaikan oleh siapa ya, yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang mungkin, aplikasinya kayak anak itu menggunakan IT, anak itu menggunakan gadget, anak itu misalkan kayak kemarin yang kelas berapa, kelas 5 itu UNBK itu salah satu contoh dari kodrat zaman. Jadi anak dituntun untuk me apa ya, mampu ya mengoperasikan teknologi gitu, Bu. Oke. Jadi untuk kodrat alamnya itu adalah memanfaatkan lingkungan dan kodrat Oh zamannya iya. sesuai zaman teknologi. Oke, terima kasih. Oh, Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, apakah panjenengan sudah sesuai atau mengimplementasikan relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak? Gimana Bu Sri? Mungkin kalau relevansi pemikiran KHD yang itu pendidikan yang berhamba pada anak, itu peran saya karena saya sebagai pendidik, saya berusaha untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang berorientasi kepada anak, Bu. Jadi seorang guru itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi setiap anak, setiap kebutuhan anak, walaupun misalkan dari segi gaya belajarnya anak pun berbeda-beda. Jadi saya sebagai seorang pendidik berusaha untuk mengarahkan anak, memfasilitasi anak sesuai kebutuhan anak, gitu Bu. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih ya Bu Sri Wahyuni. Jadi Ya.
Panja sudah mengimplementasikan tentang apa sih yang namanya menuntun, baik dalam konteks sosial budaya, terus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga sudah sampai ke pendidikan yang berhamba pada anak. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin mendengar suara Bu Wiwit. Monggo Bu Wiwit. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, menurut Bu Wiwit, apa sih makna kata menuntun yang dalam proses pendidikan ini yang bagi Anda yang diterapkan atau diimplementasikan di sekolah panjenengan? Apa makna kata menuntun? Menurut saya, istilah atau makna kata menuntun itu berkaitan dengan saya sebagai seorang pendidik, yaitu membimbing dan membantu peserta didik untuk mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki. Seperti itu, Bu. Nggih. Terus dalam konteks sosial budaya di daerah panjenengan. Nah, relevansinya itu apa sih? Dan implementasinya apa? Silahkan Bu, diceritakan. Kalau berkaitan dengan konteks sosial budaya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru yang seperti Bu Yuni tadi, Bu Lia sudah menyampaikan, yaitu kalau di sekolah kami, kami sudah mengimplementasikan P5, Bu. Tapi mungkin tema yang kami angkat dari P5 itu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sini. Seperti yang ada di SD kami, karena SD kami itu berada di desa yang notabene itu mayoritas orang tua itu pekerjaannya sebagai wira swasta, sebagai pedagang. Jadi di SD kami kemarin untuk semester 1 P5-nya itu mengangkat tema kewirausahaan. Jadi siswa itu belajar untuk membuat makanan sendiri dan kemudian belajar untuk menjual. Jadi anak itu belajar untuk belajar mencari uang dari hasil mereka sendiri, seperti itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan konteks sosial, konteks budaya, ini cerita dari kelas saya sendiri, karena di kelas saya kemarin di pertengahan semester itu ada siswa baru, Ibu. Jadi siswa barunya itu berasal dari Riau, yang notabene tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran, kami atau saya harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh peserta didik, yang tadinya mungkin banyak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa campuran seperti itu, kami harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, yaitu tadi menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya menurut panjenengan, mengapa sih pendidikan murid ya perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman? Mengapa dalam pembelajaran atau pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Hal itu karena dengan kita memperhatikan kodrat alam atau berkaitan dengan lingkungan peserta didik, kita dapat membentuk pendidikan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak. Contohnya misalnya, anak tinggal di daerah pedesaan, ya kita sesuaikan pembelajaran yang dilakukan juga harus sesuai dengan di mana lingkungan di mana anak itu tinggal, seperti itu. Kalau berkaitan dengan kodrat zaman, jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru, bahwa zaman itu semakin berkembang, jadi anak dikenalkan dengan penggunaan IT atau tadi untuk persiapan ANBK, atau kalau sekarang kan lomba-lomba itu juga ada yang menggunakan
sudah menggunakan komputer, seperti kemarin OSN juga sudah menggunakan aplikasi nggih Bu, jadi harus dikenalkan sedikit demi sedikit, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa sih relevansi pemikiran KHD yang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Ibu Wiwit. Pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan Iya. berhamba pada anak itu menurut saya itu tadi kan memerdekakan anak. Jadi apa yang anak butuhkan, kita sebagai pendidik harus berusaha secara maksimal untuk memfasilitasi. Seperti kalau di kelas saya, siswa-siswi, karakteristik setiap anak itu kan unik. Jadi ada yang belajarnya itu secara visual, ada secara audio, dan seterusnya. Jadi, saya berusaha untuk merancang pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik setiap anak. Walaupun tentu pada kenyataannya belum bisa maksimal, masih banyak kekurangan, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Oke, Sangat lengkap sama-sama dan Bu. luar biasa. Nggih. Nah, sekarang yang belum ini Bapak-bapak. Tadi Ibu-ibu udah semuanya ya, hampir ya 50%. Coba sekarang tadi hanya Pak Habib. Bapak siapa ini ya? Apa memang bapak-bapaknya hanya satu? Yang dua kan PP nggih? Iya, Bu. Sepertinya. Aduh, ganteng sendiri ya Pak Habib ya? Ya, dicarikan satu lagi, Pak, yang bapak-bapak. Nggak ada ini. Ini Buat temen, Bu. Bapak Ibu. Jadi kata menuntun di sini yang dalam proses pendidikan itu adalah membimbing, mengarahkan, ya. Jadi kalau orang Jawa kita itu kan kayak KHD itu kan orang Jawa ya, menuntun. Nah, jenengan kan pirsa, yang namanya menuntun ya gandeng tangan kan, mengarahkan, membimbing. Nah, disitulah kata menuntun. Jadi kita sebagai pendidik itu diharuskan dan diwajibkan untuk membimbing dan mengarahkan anak setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Okay. Untuk mengarahkan pada apa sih arahan dan cita-cita anak sesuai dengan konteks sosial budaya kita, di mana konteks sosial budaya itu kaitannya dengan kearifan lokal di daerah kita. Dan juga mempertimbangkan kodrat alam. Kodrat alam di sini adalah lingkungan. Jadi ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah, pantai, dan juga ada yang di pedesaan ataupun perkotaan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kodrat alam. Contoh, ketika anak-anak ya atau siswa itu di daerah pegunungan dengan di daerah pantai itu berbeda. Kalau di daerah pegunungan mungkin bisa bertanam sayur seperti itu, nggih. Tapi kalau di daerah pantai itu ya nelayan, mencari ikan. Tapi kalau kita menyamakan, ini loh semua harus belajar seperti ini, ya nanti tujuan kita dalam pendidikan itu tidak akan tercapai. Karena apa? Kodrat alamnya tidak dipertimbangkan. Tapi kalau kita mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, insya Allah akan cepat mencapai apa yang menjadi cita-cita tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, kodrat zaman di sini untuk yang sekarang itu adalah gadget dan IT-nya. Semua siswa itu harus dikenalkan. Karena apa? Kalau kita tidak memperkenalkan resiko, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan apa yang harus dipertimbangkan, itu akan salah langkah anak-anak. Contoh, ketika bermain game, itu anak-anak tidak akan melihat waktu atau situasi dan kondisi. Tapi kalau kita memberikan pembelajaran, mempertimbangkan kodrat zaman, maka siswa atau anak-anak akan siap
Oh iya, ada saatnya belajar, ada saatnya bermain game. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak? Nah, dengan peran kita sebagai pendidik, anak atau siswa itu berbeda-beda dalam memahami materi atau dalam pembelajaran. Ada yang suka hanya mendengarkan, auditori, audiovisual dan auditori seperti itu kan. Jadi disinilah kita untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara menghamba pada anak. Menghamba pada anak di sini bukan kita menyembah-nyembah, itu tidak, tapi kita memberikan ruang kepada siswa atau kepada murid kita, kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sehingga mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke mungkin ada yang mau memberikan saran atau pendapat lagi, silahkan. Atau kita lanjutkan, Bapak Ibu. Gimana? Lanjut? Oke, Lanjut. kita lanjut. Yeah. Lanjut, Bu. Bapak Ibu. Jadi di sini apa sih yang kompetensi tadi panjenengan yang dituju itu tentang refleksi KHD ini. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat atau kata dari Ki Hajar Dewantoro. Coba Pak Habib mungkin bisa mengungkapkan kalimat Ki Hajar Dewantoro itu yang dalam dunia pendidikan. 3 kalimat. Silahkan Pak Habib. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya Nggih. mangun karso, tutwuri handayani. Nggih, Ya, Bapak Bu. Ibu. Betul. Ya. Ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa itu adalah di depan, ya. Bapak Ibu ketika berada di depan, nah, ing ngarsa sung tulodo. Nah, berarti ketika berada di depan, panjenengan itu adalah sebagai pendidik dan menjadi contoh. Baik contoh di dunia anak-anak ataupun contoh di depan rekan. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sudah jadi calon guru penggerak. Itu benar-benar diamati, dipahami, dilihat, disorot gitu ya. Makanya ing ngarsa sung tulodo. Silahkan Bapak Ibu ketika berada di depan, silahkanlah jadi contoh yang baik. Jadi pemimpin yang baik. Ya. Yang kedua tadi, ing madya mangun karso. Nah, ing madya di tengah, mangun karso membangun, ya. Membangun karya. Karso itu apa? Keinginan, ya. Ya, memotivasi. Yang di sini adalah ketika jenengan berada di tengah-tengah, itu harus benar-benar memberikan semangat yang tinggi kepada teman-teman atau murid panjenengan. Yang terakhir adalah tutwuri handayani. Nah, ketika berada di belakang, panjenengan itu harus mendorong, memotivasi. Oke, Bapak Ibu. Jadi, 3 kalimat Ki Hajar Dewantoro itu adalah sebagai relevansi atau filosofi untuk kita sebagai pendidik. Ketika berada di depan adalah sebagai contoh, ketika di tengah membangun semangat, dan di belakang memotivasi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada umpan balik. Di mana peta konsep dari modul 1.1 adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Nah, tadi ya 3 kalimat tadi, dan asas pendidikannya itu ada kodrat alam, kodrat zaman. Bapak Ibu sudah memahaminya.
Selanjutnya yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, konsep-konsep pemikiran KHD tadi Panjenengan sudah menerapkan di P5-nya. Itu sudah sangat bagus. Silahkan tetap berkolaborasi, tetap implementasi kegiatan-kegiatan tersebut, dan diinovasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Itu ada gambaran-gambarannya, Bapak Ibu sudah membacanya, ya, dan mungkin sudah memahami. Kalau masih perlu pemahaman lagi, mungkin suatu hari nanti kita dapat berbagi kerangka pemikiran KHD. Itu ada dasar-dasar pendidikan dan juga metode Montessori, Kobel, dan Taman Anak. Selanjutnya ada asas pendidikan Gajar Dewantara, asas pendidikan, dan asas pengajaran. Dasar pendidikan yang menuntun. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidik adalah pamong. Nanti Bapak Ibu akan lebih memahami apa itu sebagai petani. Petani itu adalah menanam. Sedangkan pendidik sebagai pamong itu adalah sebagai orang yang ngomong. Among itu adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak. Ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, yaitu ketika posisi atau daerah wilayah berbeda, pasti untuk sifat dan bentuknya juga berbeda. Baik dari sosial budayanya ataupun dari tata bahasanya. Nah, selanjutnya ini adalah isi dan irama. Yang terakhir itu adalah budi pekerti. Budi pekerti ini adalah interpretasi dari pemikiran KHD. Ada cipta rasa, karsa, dan karya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, penguatan pemahaman konsep modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada murid. Segala aksi dan rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai paling utama. Kita tuntun murid untuk tumbuh dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari diri mereka. Disinilah kita dijadikan sebagai petani untuk menanam, di mana tanaman itu adalah murid yang akan tumbuh subur dengan versi yang terbaik. Selanjutnya, Bapak Ibu, refleksi pembelajaran konsep modul 1.1. Nah, menurut Bapak Ibu, apa hal menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini? Silahkan jawab di chattingan ya, Bapak Ibu. Yang kedua, apa makna pembelajaran itu bagi Anda? Dan yang ketiga, bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam peran Anda sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika Anda menjadi kepala sekolah. Kecuali kepada Bu Aida itu sudah menjadi kepala sekolah, sudah langsung praktek ya, sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, silahkan Bapak Ibu tuliskan jawaban reflektif Anda dari 3 pertanyaan tersebut dalam satu rangkaian kalimat dalam satu paragraf dan dikirimkan ke forum chat ini. Monggo Bapak Ibu.
Terima kasih Bu Sri Wahyuni sudah menjawab satu pertanyaan. Apa hal menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini? Jawabannya, hal menarik dalam pembelajaran kali ini yaitu bisa sharing-sharing dan berdiskusi secara langsung. Oke, silahkan yang lain. Langsung dijawab dalam satu rangkaian, satu rangkaian kalimat dan satu paragraf. Monggo Bu Sri Wahyuni, langsung saja. Sambil minum nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan terlalu tegang. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah jam 15 lebih. Silahkan untuk segera menyelesaikan jawaban dari refleksi pembelajaran konsep modul 1.1. Secepatnya ya Bapak Ibu. Ya, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita bisa bagi-bagi, memanage seperti itu.
punya Bu Ismi Badriah. Hal menarik yang dapat saya amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini adalah seorang pendidik menuntun siswa untuk mengarahkan anak sesuai kemampuan dan bakat minat, sesuai kodratnya masing-masing. Pembelajaran menurut saya adalah membimbing, mengarahkan anak kemampuan yang berbeda-beda yang dibutuhkan untuk modal dalam kehidupan di masyarakat. Saya akan menerapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan ruang kepada anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minat sesuai kodratnya. Oke. Bu Siti Bastia, hal yang menarik kali ini adalah mengetahui berbagai perspektif pemikiran KHD dari para pendidik dengan segala macam latar belakang yang mendasari. Pembelajaran kali ini, setiap pendidik sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi peserta didik. Menggali potensi terbaik agar setiap peserta didik yang berada di bawah bimbingannya tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jika sebagai kepala sekolah akan membuat dan melaksanakan program yang berpihak pada siswa. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, waktunya sudah melebihi batas. Ini sudah banyak jawaban yang luar biasa. Sudah selesai semua ya, Bapak Ibu? Ini untuk jadwal Bapak Ibu di sekolahan sampai pukul berapa, Bu? Pak? Jam 2. Jam 2, Bu. Jam 2. Jam 2, Bu. Oke. Besok kita kan harus rukol ya, Bapak Ibu. Gimana ini? Kita buat kesepakatan dulu. Rukolnya mau bagaimana besok? Karena kita juga harus diskusi di mana nanti panjenengan membuat ya PPT sesuai dengan rubrik, ya. Sudah pernah melihat-lihat YouTube kan, ya, Bapak Ibu, tentang tugas-tugas di ruang kolaborasi? Sudah ada gambaran belum, Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Ya, sedikit-sedikit, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu ketika di ruang kolaborasi yang sesi 1, nanti Bapak Ibu itu dikelompokkan, ya, dikelompokkan menjadi 2 atau 3 kelompok, ya. Kemudian Bapak Ibu di board, ya, di board nanti panjenengan berdiskusi tentang ada pertanyaan-pertanyaan apa sih nanti rubriknya. Nah, di LMS nanti ada. Panjenengan bisa membaca dulu apa rubriknya, terus bagaimana nanti ke depannya, dan didiskusikannya itu dengan teman sekelompok. Bisa satu PP boleh atau lain PP boleh, seperti itu. Tapi biasanya awal-awal itu kelompoknya satu PP karena belum kenal dengan yang lain. Itu nggak ada masalah, Bapak Ibu. Yang penting pesan saya, ketika panjenengan menjawab pertanyaan ataupun membuat tugas hasilnya, tolong sesuaikan dengan rubrik atau pertanyaan itu. Jangan sampai melebar, di mana itu akan menyulitkan panjenengan. Ya, kalau sampai melebar, mungkin pertanyaannya hanya hal pembelajaran menarik di hari ini. Kok panjenengan menjawabnya sampai besok ini itu enggak usah. Jadi cukup apa yang ada di rubrik atau di pertanyaan itu. Karena apa? Biar tidak terlalu kesulitan dan panjenengan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Karena kita juga menilai panjenengan itu ya sesuai rubrik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti ketika panjenengan di rukol sesi 1, panjenengan itu berkolaborasi, berdiskusi dengan teman, dan salah satu harus bisa membuat PPT untuk ditayangkan di rukol sesi kedua.
untuk besok itu adalah kita rukol sesi pertama panjenengan diskusi kelompok. Nah, mungkin dari Senin atau Selasa itu adalah rukol sesi 2 panjenengan mempresentasikan PPT ataupun Canva ataupun apalah yang aplikasi baru panjenengan terapkan seperti itu. Silahkan untuk kesepakatan hari ini yang akan diadakan rukol besok, Bapak Ibu. Biar tidak terlalu terbebani dengan mungkin jadi, aduh, nggak bisa istirahat, aduh kemalaman atau soren atau gimana. Ya, kita kesepakatan aja Bapak Ibu. Karena untuk ini kan kita cuma satu kelas. Jadi saya tidak terlalu berat. Nggak kayak dulu-dulu 2 kelas itu harus kejar tayang 1 hari 5 jam. Nah, kalau sekarang saya bebaskan panjenengan kesepakatan mau jam berapa dimulai. Besok adalah 135 menit. Berarti hampir 3 jam ya, hampir. Oke. Gimana Bapak Ibu kesepakatan? Sebelum kita Setelah duhur mungkin Bu. Gimana? Setelah duhur. Setelah duhur berarti 12:30. Siap. 12:30 itu Pak, Bapak-bapak siap? Jam Sekarang 1 mungkin Bu. Ya, jam 1. Jam 1. Nah, iya betul Pak. Ini Jadi besok kan kita Jumat nggak ya? sibuk sekali kalau sholatnya. Besok Jumat Pak. Besok Jumatan Gimana jam dulu, 1? Bu. Iya, saya juga Jumatan. Kami Jumatan, Bu. Jumatan kalau jam 1. Ini jam 1, setuju. Setuju Oke, jam 1, Bu. Oke. Kalau jam 1 berarti panjenengan siap-siap baca dulu rubriknya. Apa sih nanti yang akan didiskusikan. Jadi kita akan cepat selesai dan siapkan untuk PPT-nya. Jadi tidak melebihi batas waktu. Ini demi kebaikan jenengan ya. Ibu. Kita belajar disiplin. Seperti itu ya. Kita kan sama-sama bekerja, sama-sama udah berkeluarga, bisa membagi waktu. Oke? Seperti itu Bapak Ibu, kita siap besok jam 1 nggih. Nggih, Bu. Pokoknya kalau Ibu. itu lebih jam 10 menit kita mulai saja seperti itu nggih, biar tidak ketelangkan, tidak terlalu sore seperti itu nggih. Oke. Siap, Bu. Bapak Ibu, kita sudah terakhir. Terima kasih untuk pembelajaran kegiatan pada hari ini. Kita besok di ruang kolaborasi pukul 1. Nah, Bapak Ibu, kita ke penutup. Nah, Bapak Ibu mungkin sebaiknya dibagi untuk yang memimpin doa seperti itu, ya. Ya bukannya saya ya kita belajar kendel nggih, karena di seperti ini kan kalau nggak bersuara gimana ya. Iya, mau saya dulu juga sama kayak Ibu, kayak Bapak, dredeg pirsa Pak, Bu. Iya, sama. Bu. Iya, oke. Bapak Ibu dimohon untuk on cam, kita foto bersama. Monggo. Pak Habib mungkin bisa Pak Habib. jadi operatornya Pak Habib. Setuju. Ya. Ini gayanya gaya apa? Ayo. Kita kan baru pertama. Oh, pertama ya, Bu. Iya, gimana ini? Oh, gaya love buat Bu. Bu Ois ya. Gini. Love besar apa love kecil apa love kecil lagi? Kecil dulu, Bu. Kecil, nggih. Kecil dulu, besok kalau udah lama-lama lama udah besar. Sekarang masih kecil, masih malu-malu. Oke, Pak Habib silahkan jadi operatornya, terus nanti fotonya di itu ya, di-share di grup, ya. Oh, gitu. Ayo. Oke, ayo siap Bapak Ibu, kita mencintai dan dicintai. Oke. Pak Habib siap? 1, 2, 3. 1, 2,
3. Ya, sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Sama-sama, terima Bu. kasih. Kita berdoa bersama dulu dong. Oh, Pak Habib. Pak Habib pimpin. Ayo Pak Habib memimpin. Di tempat duduk, siap, gerak. Ya gerak gitu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Asel. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok siang Bapak Ibu semua. Jumpa. Salam dan bahagia. Ya, Bu. Sampai jumpa Pak Habib. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Gitu. Kita ya. Terima kasih. Sama-sama. Semangat semuanya. Semangat. Izin deh. Bu.